Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliza Febrina dengan NIM 2302912. Kali ini saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi dari tugas akhir mata kuliah riset operasi yang diampu oleh Ibu Dr. Yulianti Harisman. Baik, itu untuk aplikasinya. Sebuah bakery di Batu Sangkar memproduksi dua jenis roti. Yang pertama roti manis kita misalkan dengan A, dan roti tawar kita misalkan dengan B. Dengan keuntungan yang diperoleh, roti manis itu adalah 4.000 per buah, roti tawar 6.000 per buah. Dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki adalah tepung terigu maksimal 8 kg dengan kebutuhan 2 kg untuk roti manis. Gula maksimal 18 kg dengan kebutuhan 3 kg untuk roti tawar. Dan yang ketiga itu waktu produksi maksimal 36 jam dengan kebutuhan yaitu roti manis 6 jam dan roti tawar 4 jam. Selanjutnya itu yang akan kita cari atau kita tentukan yaitu yang pertama jumlah produksi agar keuntungan maksimum. Yang kedua nilai maksimum sumber daya dengan konsep dualitas. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita gunakan dengan masalah primal terlebih dahulu, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 4A tambah 6B, di mana 4A tambah 6B ini datangnya itu dari keuntungan yang diperoleh dari masing-masing jenis roti tadi. Nah, dengan batasan 2A kecil dari 8, 3B kecil sama dari 18, 6A tambah 4B kecil sama dari 36, A, B itu besar sama 0. Nah, selanjutnya untuk masalah dual itu kita meminimumkan W sama dengan 8Y1 ditambah 18Y2 ditambah 36Y3. Yang mana ini asalnya dari keterbatasan tadi, yang mana 8 itu adalah tepung terigu, 18 itu adalah gula maksimal, dan 36 itu adalah waktu produksi. Dengan batasan 2Y1 ditambah 6Y3 besar sama dari 4, 3Y2 ditambah 4Y3 besar sama dari 6, Y1, Y2, Y3 itu besar sama 0. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya dengan tabel simplex. Yang pertama itu iterasi 0. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu elemen-elemen tadi ke dalam tabel berikut yang bersesuaian. Yang pertama itu ada basis, ada Z, S1, S2, S3, nilai Z, nilai A, nilai B, nilai S1, S2, S3, NK ini adalah RHS, dan rasio. Dengan selanjutnya dengan EV atau variabel masuknya itu adalah B. Datangnya B ini adalah kita melihat dari nilai paling negatif pada baris Z. Itu ditemukan pada B negatif 6. Dan selanjutnya kita memasukkan variabel keluar, itu kita melihat rasio terkecil, itu adalah 6. Sehingga dapat kita peroleh elemen pivotnya itu terletak di perpotongan kolom B baris S2, yaitu nilainya sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi 1 dengan langkah yang sama. Kita normalisasi baris pivot terlebih dahulu, itu baris S2 dibagi dengan 3 supaya elemen pivot menjadi 1, sehingga diperoleh hasil pada B itu sama dengan 1, S2 sama dengan 1/3, S3, NK itu sama dengan 6. Nah, sekarang baris ini menjadi baris B karena B masuk ke basis. Selanjutnya kita akan menghilangkan B di baris lain. Tujuannya itu untuk koefisien B selain baris pivot harus sama dengan 0. Hasil akhirnya sesuai dengan tabel berikut, di mana baris Z B sama dengan 0, NK-nya sama dengan 36. Baris S1 itu tetap, baris B hasil normalisasinya, dan baris S3 itu disesuaikan. Itu muncullah di sini negatif 4/3. Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi berikutnya, itu dengan A sama dengan negatif 4. Artinya solusi belum optimal. Maka variabel masuk selanjutnya itu adalah A. Dan variabel keluarnya itu adalah S3. Nah, dengan langkah yang sama itu kita peroleh
iterasi 2 yaitu iterasi optimal dengan langkah yang tadi, dan akhirnya tidak ada koefisien negatif pada baris Z. Hal ini membuktikan bahwa iterasinya telah optimal. Selanjutnya kita masuk ke solusi optimal primal, di mana variabelnya A, B, Z maksimal dengan nilai A 4/3, B 6, Z maksimal sama dengan 44. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produksi optimal adalah 1/3 roti manis dan 6 roti tawar dengan keuntungan maksimum itu Rp44.000. Selanjutnya kita ke solusi optimal dual, di mana variabel slack S1, S2, S3, koefisien Z 0, 1, 2/3, variabel dual Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 2/3. Nah, diperoleh nilai minimum dual yaitu W minimum, kita masukkan, kita substitusi nilai tadi, yaitu 8 dikali 0 ditambah 18 kali 1 ditambah 36 dikali 2/3 sama dengan 44. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Z maksimal itu sama dengan W minimal, yaitu 44. Nah, maka hasil dari kedua metode ini akan sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.